Pernahkah kamu duduk sendirian, lalu mendadak merasa sesak tanpa alasan yang jelas? Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya dalam hati, kenapa harus aku yang selalu tersakiti? Pertanyaan itu mungkin terucap dalam hati yang sudah terlalu lelah. Lelah memberi, tapi tak pernah dihargai. Lelah bertahan, tapi tak pernah dimengerti. Lelah mencintai, tapi hanya dianggap sebagai cadangan. Kamu sudah mencoba jadi orang yang sabar, sudah berusaha memahami orang lain, sudah mencoba untuk tidak mengeluh, tapi pada akhirnya, tetap saja hatimu yang dipatahkan. Dan saat kamu menangis di malam hari, tak ada satupun yang tahu, tak ada satupun yang peduli. Kamu bertanya-tanya, kenapa orang yang jahat justru terlihat bahagia? Kenapa orang yang menyakiti malah hidup tenang? Sedangkan kamu, yang hanya ingin dicintai dan dimengerti, harus menahan luka yang entah kapan sembuhnya. Apakah hidup memang sekejam itu? Atau, apakah memang aku yang terlalu lemah? Pertanyaan itu terus bergema di dalam dada, menghantam setiap malam, setiap sunyi, setiap detik yang terasa hampa. Tapi tenang, hari ini, kita akan bicara, bukan sebagai orang yang sudah sembuh, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah terluka. Aku tidak akan bilang semuanya akan baik-baik saja sekarang, tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri, kamu tidak gila karena terlalu sensitif, kamu tidak salah karena terlalu peduli, dan kamu tidak lemah karena terlalu cepat menangis. Mungkin yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi pelukan, pengakuan, dan sedikit pengertian bahwa, ya, kamu memang sedang tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Kadang aku merasa, dunia ini tidak adil. Orang yang aku bantu saat dia di bawah, hilang saat dia sudah bahagia. Orang yang aku bela saat dia disalahkan, meninggalkanku saat aku dijatuhkan. Orang yang aku cinta sepenuh hati, memilih pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Rasanya seperti aku ini cuma batu loncatan, tempat singgah sementara, pelarian saat mereka butuh, dan dilupakan saat mereka sudah pulih. Aku pernah percaya bahwa jika aku tulus, maka aku akan dihargai. Tapi nyatanya, ketulusan tidak menjamin kebahagiaan. Bahkan seringkali, justru ketulusanlah yang membuatku jatuh lebih dalam. Aku pernah berpikir, mungkin aku terlalu berlebihan mencintai orang lain. Mungkin, aku terlalu keras berjuang untuk orang yang bahkan tak pernah mau berjuang untukku. Dan ketika semua usahaku sia-sia, aku bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Apa aku kurang baik? Apa aku terlalu lemah? Apa aku tak pantas bahagia? Setiap kali aku mulai bangkit, datang lagi luka baru. Setiap kali aku mulai percaya, datang lagi kekecewaan. Dan setiap kali aku mencoba tersenyum, hati ini kembali dirobek oleh kenyataan yang pahit. Terkadang aku iri pada mereka yang bisa tertawa tanpa beban. Iri pada mereka yang punya tempat pulang yang selalu terbuka. Iri pada mereka yang tidak harus berpura-pura kuat setiap hari. Karena aku lelah. Lelah menjadi kuat hanya karena tidak ada pilihan lain. Lelah menyembunyikan tangis di balik senyum yang dipaksakan. Lelah menjadi pendengar untuk semua orang, sementara tak ada yang benar-benar ingin mendengarku. Tapi anehnya, meski sakit, aku tetap bertahan. Meski dihancurkan, aku tetap mencoba menyatukan diri. Dan meski sendirian, aku tetap berjuang agar tidak tenggelam. Mungkin karena, meskipun aku sering disakiti, aku masih percaya, di suatu tempat nanti, luka ini akan ada artinya. Pernah nggak kamu merasa, semakin kamu tulus, justru semakin banyak orang yang menyakiti. Semakin kamu sabar, semakin banyak yang mempermainkanmu. Dan semakin kamu baik, semakin besar pula rasa sakit yang kamu terima. Itu bukan perasaanmu saja. Banyak orang baik yang terluka, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak tega membalas dengan cara yang sama. Orang baik itu seperti air, tenang, sabar, mengalir lembut, tapi seringkali diinjak-injak karena dianggap lemah. Padahal, justru merekalah yang paling kuat, karena di balik kelembutan itu, tersimpan kekuatan yang tidak banyak orang miliki. Kemampuan untuk tetap peduli, meski terus disakiti. Orang baik, gampang dimanfaatkan, karena mereka tidak tega menolak. Mereka peka terhadap kesedihan orang lain, tapi sering mengabaikan luka mereka sendiri. Dan karena mereka tidak suka menyakiti, mereka memilih diam saat disakiti. Karena mereka tidak ingin membalas, mereka memilih memaafkan meski hatinya belum pulih. Tapi bukan berarti mereka tidak merasa, bukan berarti mereka tak bisa marah. Mereka hanya memilih untuk tidak berubah menjadi buruk, hanya karena orang lain memperlakukannya dengan buruk. Itulah kenapa orang baik sering disakiti, karena dunia ini
seringkali tidak tahu cara memperlakukan orang yang berhati lembut. Kadang kamu akan menemukan orang yang hanya datang saat butuh, lalu menghilang tanpa pamit. Kadang kamu akan dimanfaatkan oleh orang yang kamu anggap sahabat. Kadang kamu akan dikorbankan oleh orang yang kamu cintai, dan kamu bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa kebaikanku dibalas dengan pengkhianatan? Jawabannya bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berada di dunia yang belum bisa menghargai hati sepertimu. Bukan kamu yang harus berubah jadi jahat, tapi kamu yang harus belajar bahwa tidak semua orang layak menerima kebaikanmu. Mulai hari ini, jangan berhenti menjadi baik, tapi belajar untuk membatasi. Belajar untuk memilih kepada siapa kamu memberi, dan kepada siapa kamu menjaga jarak. Kebaikanmu itu berharga, jangan biarkan sembarang orang menginjaknya. Dan jika kamu pernah disakiti karena kamu baik, ketahuilah satu hal, kamu bukan lemah, kamu luar biasa. Setiap luka pasti meninggalkan jejak, baik itu di kulit, di hati, atau di ingatan. Dan kamu mungkin bertanya, untuk apa semua luka ini hadir dalam hidupku? Apa gunanya semua rasa sakit ini, jika hanya membuatku merasa hancur dan sendirian? Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin luka itu datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk? Mungkin luka yang kamu alami hari ini adalah cara semesta mengarahkanmu ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Mungkin jika kamu tidak pernah disakiti, kamu tak akan pernah tahu siapa yang benar-benar peduli. Mungkin jika kamu tidak pernah kecewa, kamu tidak akan belajar untuk menjaga dirimu sendiri. Dan mungkin jika kamu tidak pernah ditinggalkan, kamu tidak akan tahu seberapa kuat kamu berdiri sendirian. Luka memang menyakitkan, tapi di baliknya ada pelajaran yang tak bisa kamu dapatkan dari tawa. Karena seringkali justru dari rasa sakitlah kita belajar tentang ketegaran, tentang keikhlasan, tentang batas. Luka juga membuat kita lebih peka. Kita jadi tahu bagaimana rasanya ditinggalkan, jadi tak mudah meninggalkan. Kita tahu rasanya dihina, jadi tak mudah merendahkan. Rasa sakit menjadikanmu lebih manusia, menjadikanmu lebih hidup, dan menjadikanmu lebih bijaksana. Jika kamu mau menerimanya sebagai bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Luka memang membuat kita berubah, tapi bukan untuk jadi keras dan dingin, melainkan untuk jadi kuat dan hangat. Karena kita tahu, ada banyak hati di luar sana yang juga menunggu untuk disembuhkan. Jadi, jika kamu bertanya, kenapa harus aku yang selalu terluka? Mungkin jawabannya adalah, karena hanya kamu yang bisa menjadikan luka itu cahaya. Menyembuhkan luka bukan soal waktu saja, tapi soal keberanian. Keberanian untuk menghadapi rasa sakit, dan keberanian untuk mengakui bahwa kamu pernah rapuh. Kadang, kita terlalu sibuk menyembunyikan luka, berpura-pura semuanya baik-baik saja, hingga akhirnya kita lupa bahwa luka yang tidak pernah dihadapi hanya akan makin membusuk di dalam. Sembuh itu bukan berarti kamu tidak lagi menangis, tapi kamu tahu kenapa kamu menangis. Sembuh itu bukan berarti kamu melupakan semuanya, tapi kamu belajar berdamai dengan ingatan itu. Dan proses ini tidak pernah instan. Kamu akan melalui hari-hari di mana kamu merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba runtuh tanpa alasan. Kamu akan merasa kuat pagi ini, lalu hancur di malam hari. Dan itu wajar. Sembuh memang tidak lurus jalannya. Kadang naik, kadang jatuh. Tapi pelan-pelan, kamu akan bangkit. Beri dirimu ruang, menangislah jika perlu, menulislah, berceritalah, menyendirilah. Lakukan apapun yang membantumu untuk memahami lukamu. Jangan paksa dirimu tersenyum demi menyenangkan orang lain. Jangan tutupi lukamu hanya agar terlihat kuat. Karena menyembuhkan diri sendiri itu bukan untuk mereka, tapi untuk kamu. Agar kamu bisa hidup tanpa membawa beban yang sama terus-menerus. Sembuh juga butuh keputusan. Keputusan untuk melepaskan, meski masih ada rasa ingin menggenggam. Keputusan untuk melangkah, meski hatimu masih berat. Dan yang paling penting, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Bukan salahmu jika kamu terlalu mencintai. Bukan salahmu jika kamu berharap pada orang yang salah. Dan bukan salahmu jika kamu belum bisa move on secepat yang orang lain harapkan. Kamu sedang belajar, kamu sedang bertumbuh. Dan di antara semua rasa sakit ini, kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan memaafkan bukan berarti membiarkan mereka kembali menyakiti. Banyak orang mengira, kalau kita memaafkan, berarti kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Padahal, memaafkan itu bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri.
agar hati kita tidak terus-menerus diseret oleh rasa marah, agar pikiran kita tidak terus dikendalikan oleh dendam, dan agar langkah kita bisa lebih ringan, karena tidak lagi membawa beban dari masa lalu. Mungkin mereka tidak pernah minta maaf, mungkin mereka bahkan tidak sadar telah menyakiti, tapi apakah kamu harus menunggu itu semua terjadi, baru kamu bisa sembuh? Kamu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terus hidup dalam bayangan mereka. Memaafkan bukan karena mereka layak mendapatkan maaf, tapi karena kamu pantas untuk bahagia, karena kamu berhak untuk tenang, karena kamu tidak bisa terus membiarkan dirimu menjadi tawanan dari rasa sakit yang mereka tinggalkan. Saat kamu memaafkan, kamu tidak sedang mengatakan semuanya baik-baik saja, tapi kamu sedang berkata pada hatimu, aku memilih untuk tidak terluka lagi karena hal yang sama, dan itu adalah kekuatan. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh hati yang telah melewati banyak badai, tapi tetap memilih untuk tidak berubah menjadi keras. Memaafkan bukan kelemahan, itu tanda kedewasaan, tanda bahwa kamu tidak mau terus membawa luka itu ke masa depan, karena kamu tahu masa depanmu terlalu berharga untuk terus disandera oleh kesalahan orang lain di masa lalu. Mungkin luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi saat kamu memaafkan, kamu mengubah luka itu menjadi pelajaran, bukan lagi beban, tapi bekal. Dan saat kamu mampu melakukannya, disitulah kamu akan benar-benar bebas. Ada masa di mana kamu benar-benar merasa sendiri, tidak ada yang bisa kamu hubungi, tidak ada yang bisa kamu peluk, dan bahkan saat kamu menangis, tidak ada satupun yang menyadari bahwa kamu sedang terluka begitu dalam. Tapi di sanalah kekuatanmu mulai terbentuk, saat kamu bangkit bukan karena ada yang menyemangati, tapi karena kamu tidak mau terus tenggelam. Saat kamu melangkah bukan karena ada yang menuntun, tapi karena kamu tahu, diam di tempat hanya akan membuatmu semakin tenggelam dalam kegelapan. Dan di saat kamu merasa paling sendiri, di saat itulah kamu mulai benar-benar mengenal dirimu sendiri. Kamu mulai tahu siapa yang bertahan bersamamu saat kamu tak punya apa-apa. Kamu mulai paham siapa yang hanya datang saat kamu sedang bersinar. Dan lebih dari itu, kamu mulai sadar kalau kamu ternyata lebih kuat dari yang kamu kira. Sendirian itu menyakitkan, tapi bukan akhir dari segalanya. Justru dalam kesendirian, kamu bisa menemukan jati dirimu. Kamu belajar berdialog dengan diri sendiri, belajar menenangkan diri saat tak ada pelukan, belajar mencintai dirimu, karena kamu tahu tidak selalu ada orang lain yang akan melakukannya. Dan saat kamu sudah bisa bangkit sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun. Bukan karena kamu tidak butuh orang lain, tapi karena kamu sudah punya satu sosok yang selalu ada untukmu, dirimu sendiri. Kamu telah berjalan jauh, jatuh berkali-kali, disakiti berkali-kali, tapi lihat dirimu sekarang, masih berdiri, masih bernapas, masih punya harapan, walau kecil. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Karena seseorang yang bisa bangkit sendirian adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun lagi. Cinta seharusnya tidak menyakitkan. Cinta seharusnya tidak membuatmu merasa tidak cukup. Tapi kenapa kamu terus mempertahankan seseorang yang membuatmu merasa kecil? Kenapa kamu terus mengejar dia yang bahkan tidak pernah benar-benar memilihmu? Kamu layak dicintai, kamu layak dimengerti, kamu layak dihargai, tanpa harus merendahkan harga dirimu terlebih dahulu. Jika seseorang mencintaimu, mereka tidak akan membiarkanmu bertanya-tanya setiap malam, dia peduli atau tidak sih? Jika seseorang sungguh menginginkanmu, mereka tidak akan membuatmu merasa harus bersaing untuk mendapatkan perhatian. Cinta yang sehat tidak membuatmu kelelahan. Cinta yang tulus tidak membuatmu memohon. Berhenti berlari mengejar orang yang terus berjalan menjauh. Berhenti berusaha membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang tidak mau melihatnya. Karena saat kamu harus memohon untuk dicintai, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan ketergantungan itu akan meracuni hatimu, membuatmu percaya bahwa kamu hanya berharga saat ada yang membalas cintamu. Padahal kenyataannya, nilai dirimu tidak ditentukan oleh validasi siapapun. Jangan takut untuk sendiri. Jika pilihan lainnya adalah bersama orang yang membuatmu merasa kesepian, jangan takut kehilangan dia. Jika kehadirannya hanya melukai hatimu setiap hari, ingat ini baik-baik. Cinta bukan tentang bertahan meski disakiti, tapi tentang tumbuh bersama tanpa saling melukai. Kamu layak dicintai dengan cara yang benar, dengan ketulusan, dengan penghargaan, dengan kejelasan bukan keraguan. Dan itu semua tidak akan kamu temukan jika kamu masih sibuk memohon kepada orang yang bahkan tidak berusaha untuk tetap tinggal.
Luka itu nyata, rasa sakit itu nyata, tapi kehancuran itu pilihan. Kamu pernah disakiti, pernah dikhianati, pernah dihancurkan oleh orang yang paling kamu percaya. Tapi lihat dirimu sekarang, masih hidup, masih berdiri, dan masih punya kekuatan untuk menatap ke depan. Setiap luka yang pernah kamu alami, bukan untuk membuatmu hancur, tapi untuk mengubahmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, lebih sadar siapa yang layak kamu beri ruang. Luka itu tidak sia-sia, ia membentukmu, ia mengajarimu, ia menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Terkadang, kamu perlu disakiti dulu, agar kamu belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Terkadang kamu harus kehilangan, agar kamu menghargai setiap kehadiran. Dan terkadang, kamu harus jatuh, agar kamu tahu cara bangkit, dan bisa membantu orang lain berdiri. Luka memang menyakitkan, tapi luka juga adalah pengingat bahwa kamu pernah bertahan, pernah berjuang, pernah melewati badai yang rasanya ingin kamu hindari selamanya. Kamu tidak harus malu dengan luka itu, karena justru dari luka itulah kamu menjadi seperti sekarang, lebih kuat, lebih dewasa, lebih bisa membedakan mana yang cinta dan mana yang hanya sekadar singgah. Jangan terus menyalahkan diri sendiri karena pernah terluka. Itu bukan kelemahan, itu bukti bahwa kamu manusia. Dan lebih dari itu, bukti bahwa kamu punya hati. Jangan biarkan luka itu mengubahmu jadi orang yang pahit. Biarkan luka itu jadi alasan kamu tetap lembut, tetap peduli, tetap manusiawi. Karena kamu tidak hancur, kamu hanya dibentuk ulang menjadi versi yang lebih hebat dari sebelumnya.